Pernahkah Anda berdiri di depan pintu, kunci di tangan, mencoba mengingat-ingat PIN 4 digit untuk mengunci rumah Anda? Semakin keras Anda memaksa otak untuk mengingatnya, semakin kosong pikiran Anda terasa. Anda memejamkan mata, berkonsentrasi, mengulang-ulang angka dalam hati. Tidak ada lubang hitam. Lalu, Anda menyerah. Anda pergi membuat secangkir teh, dan tiba-tiba, tanpa diduga, bling, angka-angka itu muncul dengan sendirinya di kepala Anda. Atau saat Anda berusaha mati-matian mengingat nama seorang aktor dalam sebuah film. Anda menggambarkan wajahnya, karakternya, segalanya, kecuali namanya. Semakin Anda mendorong, semakin jauh ia melayang. Frustrasi, Anda beralih ke hal lain. Dan kemudian, di tengah percakapan yang tidak related sama sekali, namanya meluncur begitu saja dari mulut Anda. Ini adalah pengalaman universal yang membuat kita semua merasa sedikit bodoh. Mengapa justru pada saat kita berhenti berusaha, jawaban yang kita cari datang dengan mudah? Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah petunjuk dari cara kerja pikiran kita yang paling dalam, dan kunci untuk memahami sebuah paradoks yang dapat mengubah hidup. Semakin keras Anda mencoba, semakin besar kemungkinan Anda untuk gagal. Fenomena frustasi yang kita alami dengan PIN dan nama aktor itu bukanlah kegagalan acak. Ini adalah manifestasi sempurna dari sebuah prinsip psikologis yang powerful yang dikenal sebagai The Backwards Law, atau hukum kebalikan. Hukum ini menyatakan sebuah paradoks yang mengejutkan. Semakin keras Anda secara aktif mengejar sesuatu, semakin besar kemungkinan Anda justru menjauhkannya dari genggaman. Dalam kasus tidur, semakin gencar Anda memerintahkan diri untuk tertidur, semakin terjaga Anda menjadi. Dalam kasus kreativitas, semakin keras Anda mencoba memaksa ide yang brilian, semakin kosong pikiran Anda. Mengapa? Karena perhatian dan usaha yang terfokus itu justru menciptakan semacam gesekan mental. Pikiran sadar Anda yang penuh keinginan menjadi penghalang bagi proses bawah sadar Anda yang sebenarnya jauh lebih cerdas dan efisien. Ketika Anda berusaha untuk mengingat, Anda sebenarnya hanya berputar-putar di lorong yang sama di dalam pikiran Anda. Namun, ketika Anda melepaskan, mengalihkan perhatian, Anda membuka pintu belakang bagi pikiran bawah sadar Anda untuk mengirimkan jawabannya. Sebuah jawaban yang sebenarnya sudah ada di sana sejak awal, hanya terkubur di bawah tekanan keinginan Anda sendiri. Meskipun mungkin terdengar seperti konsep modern, akar dari hukum kebalikan ini justru sangat kuno dan dalam. Filsuf populer Alan Watts sering dikaitkan dengan membawa prinsip ini ke audiens barat, tetapi sebenarnya, ia mengambilnya dari kebijakan Zen Buddha yang berusia ribuan tahun. Inti dari ajaran Zen adalah seni melepaskan keterikatan. Zen Buddha mengajarkan bahwa desire and ignorance are at the heart of all worldly suffering. Keinginan dan ketidaktahuan adalah inti dari semua penderitaan duniawi. Penderitaan tidak datang karena kita menginginkan sesuatu, tetapi karena kita melekat pada keinginan itu sendiri. Proses menginginkan, energi yang kita habiskan untuk mengejar, menggapai, dan mengontrol, justru menciptakan jarak antara kita dengan objek yang kita idamkan. Watts, dengan genialitasnya, mengambil kebenaran spiritual kuno ini dan mencetaknya menjadi sebuah hukum yang psikologis. Dia membentuk ulang paradoks Zen menjadi sebuah pernyataan yang tajam tentang kondisi manusia, bahwa upaya kita untuk mengendalikan realitas internal dan eksternal kitalah yang justru sering menjadi sumber utama rasa tidak nyaman dan kegagalan kita. Lalu, mengapa prinsip yang tampaknya benar ini begitu sulit kita terima? Jawabannya terletak pada cara berpikir linear yang begitu dalam tertanam dalam budaya barat modern. Psikolog Mark Manson menyebutnya sebagai contoh dari pemikiran linear. Bayangkan sebuah grafik sederhana, di sumbu X ada usaha, dan di sumbu Y ada hasil. Logika kita berkata, semakin banyak usaha yang saya curahkan, semakin baik hasil yang akan saya dapatkan. Dan untuk banyak hal dalam hidup, ini benar adanya. Jika Anda berlatih gitar setiap hari, Anda akan menjadi lebih mahir. Jika Anda banyak membuat gelang, Anda akan punya lebih banyak gelang untuk dijual. Hubungan sebab akibat ini langsung dan terukur. Masalahnya dimulai ketika kita secara membabi buta menerapkan peta usaha hasil yang linear ini ke setiap sudut kehidupan kita, terutama ke wilayah-wilayah psikologis yang abstrak dan tidak terukur.
Kita memperlakukan kebahagiaan seperti memperlakukan proyek perbaikan rumah. Jika saya melakukan A, B, dan C, maka D, kebahagiaan, akan terwujud. Kita menjadi seperti insinyur yang frustasi yang terus-menerus memeriksa blueprint, menyekruk, dan memalu. Heran mengapa kebahagiaan yang dijanjikan itu tidak kunjung muncul. Kita terjebak dalam kultus produktivitas yang beracun, di mana kita percaya kita bisa, dan harus, mengoptimalkan segala hal, termasuk perasaan kita sendiri. Inilah paradoks modern kita. Kita diperlengkapi dengan alat berpikir linear, tetapi dihadapkan pada teka-teki kehidupan yang non-linear. Ketika kita menerapkan pendekatan linear yang keliru ini kerana psikologis, konsekuensinya justru paradoks dan merusak. The more you try to achieve happiness, confidence, love, or security, the further you drift from that goal. Inilah inti dari hukum kebalikan yang paling menyiksa. Saat Anda berusaha keras untuk bahagia, Anda justru menjadi hipersadar akan semua ketidakbahagiaan dalam hidup Anda. Setiap momen yang tidak memenuhi standar kebahagiaan buatan Anda menjadi bukti kegagalan. Saat Anda mencoba memaksakan kepercayaan diri, Anda justru semakin menyadari setiap kecemasan dan keraguan Anda, menguburnya lebih dalam di bawah tekanan untuk tampil percaya diri. Usaha itu sendiri menjadi pengingat akan apa yang Anda rasakan sedang kurang. Yang lebih buruk lagi, kita cenderung menyikapi kegagalan ini dengan cara yang paling merusak. Kita menyalahkan diri sendiri. Aku melakukan semuanya dengan benar. Meditasi, jurnal, afirmasi. Tapi kok masih tidak bahagia? Pasti ada yang salah denganku. Pikiran ini memicu spiral kecemasan dan rasa tidak mampu yang justru semakin menjauhkan kita dari keadaan psikologis yang kita idamkan. Kita terjebak dalam loop infernal, berusaha, gagal, menyalahkan diri, lalu berusaha lebih keras lagi, yang hanya memperdalam lubang ketidakbahagiaan yang awalnya ingin kita hindari. Lalu, bagaimana kita melangkah keluar dari lingkaran setan ini? Jawabannya bukan dengan berusaha lebih keras, melainkan dengan berpindah haluan secara fundamental. Kuncinya adalah beralih dari melakukan menjadi keberadaan. Bukan mencoba untuk menjadi percaya diri, tetapi hanya menjadi percaya diri. Bukan mengejar kebahagiaan, tetapi membiarkan kebahagiaan itu hadir dalam momen-momen kecil yang sudah ada di sekitar kita. Ini terdengar sederhana, tetapi ini adalah pergeseran yang radikal. Dalam kata-kata Mark Manson, desiring a positive experience is itself a negative experience. Accepting a negative experience is itself a positive experience. Penerapannya dimulai dengan melepaskan kendali. Alih-alih terjebak dalam pencarian tanpa henti, cobalah untuk sepenuhnya terlibat dengan kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Saat Anda berbicara dengan seseorang, jangan mencoba tampak percaya diri. Cukup perhatikan mereka dengan penuh perhatian dan biarkan percakapan mengalir. Saat Anda merasa cemas, jangan melawannya dengan kekerasan. Akui kehadirannya tanpa terikat, dan lanjutkan hari Anda. Tindakan melanjutkan inilah, tetap bergerak maju dengan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai Anda, terlepas dari perasaan fluktuatif Anda, yang pada akhirnya menciptakan landasan bagi keadaan psikologis yang Anda dambakan untuk muncul dengan sendirinya, secara organik dan otentik. Pada akhirnya, kekuatan dari hukum kebalikan ini mengajarkan kita sebuah kebijaksanaan kuno yang telah kita lupakan, bahwa kita sudah utuh. Pencarian tanpa henti untuk menjadi lebih, justru mengaburkan realitas bahwa apa yang kita cari seringkali sudah ada dalam diri kita, hanya tertutup oleh deru upaya kita sendiri. Ini bukan ajaran untuk pasif atau menyerah pada nasib. Justru sebaliknya, ini adalah ajakan untuk hadir sepenuhnya, untuk berhenti mengutak-atik diri kita sendiri seolah-olah kita adalah sebuah mesin yang rusak. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengontrol setiap aspek pengalaman internal kita membuka ruang bagi kehidupan untuk mengalir dengan lebih mudah. Kebahagiaan, cinta, dan kedamaian bukanlah tujuan yang harus diraih, melainkan produk sampingan dari sebuah kehidupan yang dijalani dengan penuh dan otentik. Jadi, berhentilah mencoba, bernapaslah, dan sadari bahwa dalam keheningan yang Anda ciptakan dengan melepaskan itu, terletak segala sesuatu yang selama ini Anda cari. Anda sudah sampai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini.
Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.